Sperma itu juga buruk karena makanannya buruk. Contoh paling nyata aja tadi, kita setiap hari makan minyak sayur yang sebenarnya nggak pernah ada sayurnya. Ya isinya tentu kimia. Jadi jangan heran kalau zaman sekarang banyak orang obesitas. Dari minyaknya aja udah red flag gitu loh. Namanya minyak sayur, tapi nggak ada sayurnya. Udah aneh. Makanya kalau kita nonton film Wall-E itu ya, itu kan latar belakangnya di abad 27. Di zaman itu digambarkan dalam film, manusia itu udah nggak bisa jalan, semuanya super gendut luar biasa. Ya masuk akal aja karena pasti makin modern zaman, makanan sintetisnya makin banyak, jadi obesitas pasti lebih mungkin terjadi. Makan daging itu bagus buat kualitas sperma, buat ngeboost testosteron. Tapi kan di zaman fitnah akhir zaman, yang mana bener jadi salah jadi bener, kita nggak tahu yang bener tuh yang mana. Daging dibilang bagus buat ngeboost kualitas sperma dan juga testosteron. Tapi akhir-akhir ini makan daging itu dikategorikan sebagai dosa besar di negara maju. Oh, it feels fucking good. You and your small dick and your pussy wet. I'm killing animals and it feels good. You know the blood on your face. You know the blood on your hands. It feels good. Where animals roam safe and happy, but that could not be further from the truth. An investigation was done at a farm that supplies Whole Foods with its so-called humane eggs, and what was found was horrific. Animals having only 1.5 square feet of space each. Kalau kita makan daging, kita itu berarti membunuh binatang dan juga merusak bumi. Dan tambah dijelaskan juga bahwa daging ini merupakan sumber penyakit bagi tubuh. Jadi apa solusinya? Orang negara maju berkata, jika ingin menyelamatkan bumi dan diri sendiri, maka kita harus stop makan daging. Tapi gimana kalau misalnya udah terlanjur doyan makan daging? Tenang aja, sudah disiapkan yang namanya plant-based meat, daging buatan, daging sintetis, yang diklaim rasanya itu mirip-mirip tapi jauh lebih sehat. Plant-based meat really healthier for you. Really healthier for you. Ya kalau dibilang rasanya hampir seenak daging, itu lidahnya jelek banget tuh yang ngomong. Dari mana mirip-miripnya? Rasanya nggak enak sama sekali kok. Dan itu bukan makanan sehat, itu makanan kimia. Itu makanan buatan pabrik. Yang jelas tentunya tinggi sodium, banyak bahan-bahan kimianya. Yang gilanya, plant-based meat ini bahan utamanya adalah kedelai rata-rata nih atau gandum. Yang notabene itu bahan utamanya lebih murah daripada daging beneran. Tapi gilanya, kalau dijual di supermarket, kok mahalan plant-based meat dibanding real meat gitu loh. Ya semua hanya karena embel-embel sehat, yang mana sebenarnya nggak demikian. Kira-kira siapa tokoh dunia yang sangat mendorong perubahan kultur dari makan daging beneran ke plant-based meat, ke daging sintetis? Tidak lain tidak bukan, kok dia lagi ya? Kok Bill Gates lagi ya? Ini sebuah kebetulan atau apa? Dia ini ahli virus, dia ini ahli komputer, dia juga ahli daging dan sayuran. Luar biasa. Like if I stop eating burgers, which you point out are a big carbon culprit, will that really make a difference? Well, yes, your carbon footprint will go down dramatically if you don't eat meat. But one way to do that is to be a customer some portion of the time of these new ways of making ground beef that people like Beyond and Impossible and others are bringing out. Because as demand for those goes up, they scale up their factories. They improve the quality, they get the price to come down. So whether it's an electric car or artificial burger, that demand is catalytic because we're trying to recreate what we saw with solar panels and lithium-ion batteries, where the volume actually brought the cost down. Tapi bener bro, ada penelitian yang bilang bahwa kita sebagai manusia harus mulai meninggalkan makan daging, karena makan daging itu sumber penyakit dan juga gak baik buat alam. Kita lebih baik makan daging buatan aja bro. Itu kan plant-based meat, daging yang sehat loh. Namanya aja plant, artinya tumbuhan, berarti kan sehat. Ya jawaban gue adalah perkataan ilmuwan, perkataan studi itu bukan merupakan panduan hidup gue. Terlalu jelas bahwa ada banyak ilmuwan yang menjual dirinya ke perusahaan. Menjual studi-studi bodong karena dananya itu dari perusahaan, ya dibikin studinya itu harus mendukung agenda perusahaan. Terlalu banyak buktinya. Nggak semuanya, tapi ada, jelas.